Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Bagaimana? Masih buka puasa pakai es kopi Timun Suri? Salah satu film Indonesia yang membuat saya tertarik untuk membahasnya adalah Sleep Call tahun 2023. Kalau kalian ngira bahwa hidup di Jakarta itu enak, tonton video ini sebelum kalian menyesal. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Mau apa tuh? Bung Puyuh. Tiding ting, tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengendap-endap mendekati seorang bapas dan beralih kepada seorang wanita bernama Dina yang sedang asik video callan dengan cowok gebetannya yang dia temui di sebuah aplikasi pencari jodoh online. Iya, aku pengen ngeliat kamu tidur. Keesokan harinya, Dina pun bangun untuk bersiap-siap berangkat kerja dan tak lupa juga untuk memberi makanan kepada kucing kesayangannya. Sebelum ke kantor, Dina menyempatkan diri untuk menjenguk ibunya yang ternyata dirawat di sebuah panti jompo dan memang ibunya agak sedikit mengalami gangguan mental. Pemirsa Indonesia dan bangsa. Sampailah Dina di kantor tempatnya bekerja yang ternyata Dina adalah seorang karyawan di perusahaan pinjol atau pinjaman online dan seperti rutinitas sehari-hari mereka diajarkan untuk tersenyum dan marah, di mana tersenyum ini digunakan untuk menawarkan pinjol kepada orang-orang dan marah untuk menagih pinjol kepada orang-orang yang telat membayar pinjolnya. Marah Surya, bukan stroke goblok, marah. Selamat pagi hari ini. Halo, zaman bapak sebentar lagi jatuh tempo. Setelah itu kita akan diperlihatkan owner atau bos dari perusahaan pinjol ini yang bernama Pak Tommy yang pada saat itu datang untuk mengecek para karyawannya. Singkat cerita, Dina pun pulang ke rumahnya, entah ngontrak atau ngekos, tapi kayaknya rusun deh. Yang ternyata dulu Dina bercita-cita untuk menjadi seorang pramugari, namun cita-citanya harus kandas lantaran dia harus membayar utang pinjolnya yang dia gunakan untuk membayar biaya panti jompo ibunya. Yang karena Dina tidak bisa membayar utang pinjolnya, dia pun harus dengan terpaksa bekerja di perusahaan pinjol tempatnya bekerja sekarang, plus dia juga dengan terpaksa harus menjadi wanita simpanannya Pak Tommy. Karena hanya itulah yang dia bisa lakukan agar dirinya tidak terus-menerus ditagih utang pinjolnya. Susah, tolong. Keesokannya Dina kembali bekerja di mana ia sedang menagih pinjol kepada seorang bapak bernama Pak Iwan yang pada saat itu masih belum bisa bayar. Namun Dina ini tipikal orang yang tidak tegaan sehingga dia lagi-lagi memberikan keringanan kepada Pak Iwan yang kesekian kalinya, di mana hal itu diketahui oleh atasannya bernama Bayu dan menyuruh mereka semua untuk jangan ada sedikit pun belas kasihan kepada orang yang banyak alasan untuk tidak membayar pinjolnya. Mau lu ancem, mau lu ngamuk-ngamuk. Bella, lihat mukanya. Lihat mukanya, Singkat cerita, keesokannya Dina yang sedang santai meminum kopi pun dihampiri oleh temannya yang bernama Bella, di mana Bella ini sebenarnya adalah sahabat baiknya, namun kedekatan mereka harus kandas akibat Bella tidak sengaja kelepasan dengan pacarnya, dan maksud Bella menghampiri Dina adalah untuk mengajaknya party sambil meminum minuman haram. Makasih Bella yang dulu. Di saat sedang bengong, Dina pun dihampiri oleh Bayu yang ternyata dari dulu sudah menyukai Dina. Namun yang seperti kita ketahui, sekarang Dina sedang menjalin hubungan kepada Pak Tommy atasannya sendiri, sehingga lagi-lagi Bayu ditolak mentah-mentah oleh Dina tanpa alasan yang jelas. Din. Di malam harinya ternyata Dina baru selesai adegan wik-wik dengan cowok gebetannya bernama Rama, dan setelah selesai 5 ronde lamanya, mereka pun memutuskan untuk keluar jalan-jalan mencari udara segar. Terlalu banyak manusia di sini. Waktu kita habis. Keesokannya Dina kembali harus melakukan rutinitas sehari-harinya, yaitu apalagi ya kalau bukan karyawan pinjol. Namun tidak seperti hari-hari sebelumnya, Dina hari ini tampak semangat karena di malam harinya dia akan kembali bertemu dengan Rama. Tumben. Sepanjang malam itu mereka menghabiskan waktu berdua, seperti makan pecel lele berdua, makan es krim berdua, dan yang membagongkan adalah mandi berdua. Cuau.
Setelah selesai mabar atau mandi bareng, Rama pun mengajarkan Dina bagaimana cara menagih utang yang benar, sehingga keesokannya Dina langsung mempraktekannya kepada Pak Iwan dengan cara menagihnya tanpa belas kasih dan sedikit ancaman. Saya tahu Bapak gunakan uang untuk apa. Nafkahin istri kedua Bapak. Tolong dipikirkan ya Pak. Inilah sosok Pak Iwan yang utang pinjolnya sudah membludak akibat selalu telat membayar. Namun masalahnya adalah dia nampaknya sedang membuntuti Dina yang entah tahu dari mana, sehingga ketika Dina sedang berjalan sendirian di gang sepi, tiba-tiba Waktu. Saya cuma jalanin aturan kantor Pak. Jangan rusak. Dan ya, akibat perbuatan Pak Iwan barusan membuat Dina menjadi sangat ketakutan dan trauma, dan tidak sengaja mengingat kembali masa kecilnya Dina yang ternyata ayahnya sering KDRT kepada ibunya, dan itulah mengapa ibunya menjadi gelo yang pada saat itu Dina hampir saja bundir. Untungnya ada Rama yang mencegah hal itu terjadi. Makasih udah nyelamatin aku. Saking traumanya, Dina sampai-sampai membawa sebuah pisau saat tidur sampai ketika ada Bayu yang menghampirinya dan mengatakan bahwa Dina sudah tidak berangkat kerja selama 4 hari, sehingga dia langsung ikut untuk pergi ke kantor, yang ternyata itu hanyalah surprise yang diberikan teman-teman kantornya karena Dina sudah menjadi karyawan terbaik bulan lalu, tanpa mereka mengetahui bahwa Dina baru saja mengalami teror oleh salah satu nasabahnya. Selamat. Makasih. Di saat Dina sedang memotong kue bersama teman-temannya, tiba-tiba Dina dibuat kaget oleh berita tentang seorang bapac-bapac yang bundir, yang ternyata bapac-bapac itu adalah Pak Iwan, yang pastinya kembali membuat Dina semakin trauma berat. Aku gak nyangka kerjaanku bisa bikin... Tingkat cerita, keesokannya Dina mau tidak mau harus menagih utang Pak Iwan kepada keluarganya. Dengan sedikit modal tutorial oleh teman-temannya, Dina pun langsung mempraktekannya kepada keluarga Pak Iwan dan... Bukan, nagih utang. Salah. Maaf Bu. Ya, seperti layaknya tradisi di negeri Konoha ini yang berutang lebih galak daripada yang memberikan utang. Padahal sudah jelas pada surah Al-Baqarah ayat 283, utang itu wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Jadi siapa nih yang sering pura-pura lupa sama utangnya? Setelah itu Dina menghadiri pesta ulang tahunnya Pak Tommy dengan Bayu dan teman-teman kantor lainnya, dan kita bisa melihat bagaimana panas dadanya Dina ketika melihat Pak Tommy, suami simpanannya, bermesraan dengan istri sahnya yang entah konsep macam apa itu, yang ketika Dina habis dari toilet, Pak Tommy ujuk-ujuk langsung memeluk Dina di pojokan tanpa melihat situasi dan kondisi, di mana hal itu tidak sengaja dilihat oleh Bayu. Dan mungkin ini kesalahan besar telah menghadiri pesta orang kaya bagi mereka yang hanya karyawan biasa, dan ya, mereka malah dijadikan bahan tertawaan oleh para orang-orang kaya itu. Di perjalanan pulang, Bayu selalu bertanya kepada Dina tentang hubungannya dengan Pak Tommy yang membuat Dina kesal dan... Suami orang ya? Keesokannya lagi-lagi Bayu yang so asik pun lagi-lagi menyindir Dina dengan kata-kata yang cukup pedas, sehingga hal itu pastinya sangat membuat Dina kesal sekali. Di malam harinya, akhirnya Dina memutuskan untuk cerita tentang hubungannya dengan Pak Tommy kepada Bella. Gue sama Tommy bukan karena terpaksa. Singkat waktu, keesokan harinya Dina kembali menjalani rutinitas sehari-harinya yang sangat membosankan sampai tiba waktu malam hari, di mana Dina dihampiri oleh Bayu yang menawarkannya minuman Hammer, yang tentunya ini adalah awal dari mimpi buruk Dina, di mana ia yang sudah mabuk berat pun malah menganggap Bayu sebagai Rama, sehingga Bayu yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan pun langsung membawanya ke hotel Oyes. Cuau. Apaan sih? Akhirnya ketika Dina sadar, dia pun sangat marah kepada Bayu yang telah menggadebahnya, yang seperti kita ketahui padahal mah sama-sama mau, dan ia suruh siapa mabuk, padahal kan sudah jelas minuman keras adalah induk dari segala masalah. Tolong aku. Dina pun kembali curhat kepada Bella tentang Rama yang dia anggap tidak mempunyai waktu untuknya, adanya cuman malam hari saja, di mana Bella menyuruh Dina untuk memutuskan hubungannya saja dengan Rama dan jadilah pribadi yang normal-normal seperti manusia pada umumnya. Ganti nomor deh kalau perlu.
Dina pun diantar pulang oleh Bayu yang mungkin karena sudah terlanjur digabrut oleh Bayu, jadi ya sudahlah sama Bayu saja. Dimana mereka memutuskan untuk ngedate namun tidak diperlihatkan waktu ngedate-nya. Tiba-tiba saja scene beralih ketika Dina sudah pulang dan baru bangun. Tiba-tiba ada nomor yang mengirimkan video Bayu yang sudah berdarah-darah, bak seperti habis dibegal kepada Dina. Dina yang panik pun mencoba untuk mereka ulang apa saja yang dilakukan tadi malam dengan Bayu, di mana Dina menyangka bahwa Ramalah orang yang telah melukai Bayu. Masalah pun selalu saja berdatangan, di mana bosnya yaitu Pak Tommy mengajaknya untuk staycation lagi, dan apabila Dina tidak mau, Pak Tommy mengancam akan menyebarluaskan video mesumnya ke media sosial. Keesokan harinya ketika Dina sampai di kantor, semua orang di sana sudah berduka. Yang ternyata Pak Tommy ditemukan meninggal di apartemennya, dan di sini sudah jelas pria yang sudah mengencani Dina berkemungkinan akan pindah alam, dan mungkin memang benar Ramalah pelakunya. Dia akan ngelakuin apapun. Bukannya takut atau apa, Dina justru senang karena orang-orang yang mengganggunya sudah tiada, sehingga Dina memutuskan untuk mencari keberadaan Rama hanya untuk sekedar berterima kasih. Sampai-sampai Dina ingin meminjam uang 100 juta kepada Bella namun tidak diberikan. Kasian cuy. Juga emang gak pernah ada kok buat gue. Pada akhirnya Dina pun meminta bantuan kepada salah satu orang kantornya untuk melacak nomor ponsel milik Rama dan berhasil menemukan lokasi tempat tinggal Rama. Iya, sama-sama. Dengan penuh kebahagiaan, Dina melangkah menuju rumah Rama dan benar saja, itu rumahnya Rama. Sampai ketika dia melihat ada seorang wanita yang masuk ke sana dan disambut mesra oleh Rama. Ternyata sebenarnya Rama sudah mempunyai seorang istri dan memang Rama hanya memanfaatkan hartanya saja, yang ketika dia ingin ke atas untuk tidur, tiba-tiba dan ya, tanpa diduga Dina ujuk-ujuk langsung menusuk Rama bak psikopat Jason, di mana ternyata Rama sudah lama sekali memutuskan hubungannya dengan Dina, bukan baru kemarin tapi sudah bertahun-tahun lamanya. Dan disinilah plot twistnya, ternyata Rama sama sekali tidak pernah ketemuan langsung dengan Dina. Yang kemarin-kemarin itu sebenarnya hanyalah halusinasinya Dina saja, padahal dia hanya sendirian dan orang yang telah melukai Bayu tidak lain adalah Dina itu sendiri, dan orang yang telah membunuh Pak Tommy juga adalah dia sendiri. Dan ya, semua itu akibat trauma masa kecil karena muak dengan ayahnya. Dina jugalah yang telah membunuh ayahnya sendiri yang suka KDRT, sehingga sekarang Dina mempunyai kepribadian ganda yang sangat brutal. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah utang. Bayarlah utang Anda karena utang itu wajib dan pastinya dibawa mati. Dan jangan sampai kalian mati dibawa utang. Hah? Maksudnya ya nggak tahu lah, intinya bayar utang lah tai. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next the video guys ya. Mempunyai dekat mana? We'll be right back.